warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jilan Isdihar selaku Ketua Tim PHP 2D Permatep Unila. Saya Alga Petali Andriawati selaku anggota PHP 2D Unila. Dan di sini kita akan melakukan wawancara terhadap warga Desa Sukobinangun, Kecamatan Wais Putih, Kabupaten Lampung Tengah. Sekarang sudah dihadiri oleh Bapak Kepala Desa dan juga perwakilan dari kelompok tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kepala Kampung Sukobinangun, Kecamatan Wais Putih, Kabupaten Lampung Tengah. Nama saya Bambang Rudiantoro dan hadir di sini warga kami yang notabene semua petani peternak. Ada Bapak Samsuri, beliau adalah petani sekaligus peternak sukses. Juga ada Bapak Samijo, seorang petani ulung, dan juga hadir di tengah-tengah kami adalah petani muda, Mas Agus Supriyanto. Selamat datang untuk anak-anakku dari Unila, mahasiswa yang datang ke kampung kami. Terima kasih Bapak atas sambutannya, dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam sesi wawancara kita pada malam hari ini. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara dan tanya jawab antar mahasiswa dan juga pihak Desa Sukobinangun. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Pak, menurut Bapak-Bapak sekalian itu berapa persen keterlibatan dari warga sekitar ini untuk mengikuti acara PHP 2D ini? Sebelumnya kami sangat mengaturkan terima kasih untuk kampus Unila jurusan pertanian, teknik pertanian, karena dengan datangnya anak-anak Unila yang memberi ilmu kepada kampung kami sangat berharga bagi kampung kami. Dan untuk saat ini banyak sekali para warga masyarakat kami untuk kemajuan di bidang peternakan dan pertanian. Pertanyaan kedua Pak, jadi menurut Bapak-Bapak, kan kelompok tani ini di Desa Sukobinangun ini terdapat beberapa ya Pak ya. Itu berapa jumlah dari kelompok tani di Desa Sukobinangun ini, dan per kelompoknya itu berapa orang saja yang sudah mengikuti kegiatan ini Pak? Mungkin kira-kira. Berhubung di sini seperti yang saya sampaikan tadi, hadir di hadapan kita adalah para petani peternak. Beliau akan menjelaskan bahwasanya antusias warga masyarakat yang telah mengikuti daripada kegiatan adik-adik dari Unila. Monggo untuk Bapak. Terima kasih ya. Untuk kelompok tani yang ada di kampung kami, Sukobinangun, itu ada 16 kelompok. Untuk partisipasi dalam rangka mengikuti program PHP 2D ini, kalau jumlah persentasenya kehadiran dari masing-masing kelompok itu antara 75-80%. Jadi cukup antusias daripada masyarakat untuk mengikuti program ini. Berarti sangat antusias ya dari warga sini untuk mengikuti program ini. Sementara begini, yang jelas kami selaku kepala kampung paham betul warga kami di kampung Sukobinangun yang semuanya hampir ada 80% itu petani dan peternak. Yang jelas begini, kalau yang membuat kami selaku petani dan peternak tertarik itu karena programnya pas dengan apa yang ada di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung tadi, betul bahwasanya memang mayoritas penduduk Sukobinangun itu adalah bertani dan juga berternak. Nah, juga dengan masalah-masalah yang ada seperti karena adanya pemanfaatan limbah, itu notabene selama ini banyak masalah karena memang kurang pemanfaatan. Dengan adanya program ini luar biasa masyarakat kelompok tani sangat antusias sekali. Seperti beliau ini sangat antusias karena berhubungan dengan beliau selaku peternak dan tidak sedikit ternaknya. Bukan begitu Pak? Iya betul. Menurut kami, bagi kami yang peternak itu hampir 50% membantu untuk pakan ternak. Yang dulunya yang bahasa Jawanya ngarit, manual itu sampai setengah hari kita ngarit aja. Hanya ngisitin pelihara 3 ekor sapi. Dengan adanya program seperti tadi, kami selaku peternak mampu pelihara 10 hanya
waktu 3 jam. Dari hasil Dari hasil limbah singkong batang untuk singkong itu pakan ternak tadi. ya. Bisa difermentasi, diawetkan, otomatis biasanya untuk ngarit, kalau kita waktu capek ya tidur. Jadi ini memicu semangat kami yang dulunya tidak berani berternak dengan banyak karena memang tenaga yang tidak cukup. Mungkin satu orang hanya sekitar 3 sampai 4, itu pun sudah ngoyo banget. Nah, dengan adanya terobosan ini, kami berani banyak karena adanya pemanfaatan limbah yang digunakan untuk pakan ternak. Bahannya banyak karena memang setiap habis panen itu hanya sekian persen, paling sekitar 15%. Yang 85% itu biasanya tidak kami manfaatkan, bahkan cuman kami timbun di pinggiran, akhirnya terkadang timbul memicu konflik dengan sebelahnya karena di situ akan buat rumah atau sarang tikus hama, bukan itu Pak ya? Iya, sarang tikus. Dari tumpukan-tumpukan Iya, batang iya, singkong dan itu betul, sisa. Makanya Semua dengan diselesaikan. datangnya adik-adik itu membawa program seperti Betul, ini, memberikan ilmu kepada kami masyarakat petani, dan bisa dimanfaatkan, kita serap, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Artinya dalam pertanian itu yang tadinya sampah dari sisa-sisa batang singkong dan lain sebagainya itu menjadi momok. Betul. Ya. Untuk kita bisa manfaatkan sehingga kita bisa merasakan apa yang hasil daripada yang disampaikan oleh adik-adik. Berarti program ini insya Allah tepat sasaran Mas Pak Betul, ya? sangat. Ya, memang dari tujuan kami ini sendiri itu ingin meringankan dari para petani. Jadi sudah efisien waktu ya Pak ya, efisien waktu dan efisien tenaga. Juga hasil yang jelas ini Pak Samijo telah menerapkan daripada limbah batang singkong, kalau beliau Pak Samijo tadi untuk pakan ternak, beliau yang telah mengolah tanahnya. Mohon maaf sekarang mungkin pupuk itu agak langka dan akan kembali ke yang organik. Nah itu beliau bisa ceritakan. Jadi sangat terbantukan buat kami yang tadinya kita hanya pakai pupuk kimia yang cukup kadang langka, kadang waktunya kita pupuk nggak ada. Dengan adanya program seperti ini kita bisa memanfaatkan dari limbah itu menjadi pupuk organik, sehingga tanah yang tadinya sudah cukup memprihatinkan kondisinya mungkin bisa subur kembali dengan adanya pupuk ini. Dari limbah batang singkong. Jadi meringankan biaya budidaya. Dari aspek sosial pun tersentuh karena gini, sekarang petani itu sudah menganggap bahwa tanah itu bukan media tanam lagi, tapi media kehidupan. Bayangin kalau setiap hari kita hanya pupuk kimia, tapi dengan adanya terobosan ini kita beralih ke organik, ini luar biasa. Bisa jadi 15 tahun, 20 tahun kemudian pupuk tidak ada, kita punya duit tapi tidak ada pupuk tersedia. Dengan adanya terobosan ini, batang singkong tersedia banyak, dibuatkan pakan ternak menghasilkan kotoran. Sedangkan terobosan dari program ini, PHP 2D ini, pemanfaatan urin dari kotoran sapi dari hewan ternak kita kembali lagi, jadi muter. Keren, benar, program yang sangat keren. Saling berkesinambungan. Betul. Jadi ilmu yang dibawa adik-adik ini yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu itu luar biasa. Sangat Jadi bermanfaat sekali untuk masyarakat. kami para petani itu merasa terbantukan sekali. KPRD kami yang peternak yang dulunya hanya pelihara 2-3 ekor, dengan adanya terobosan seperti itu berani pelihara 10 banyak. bahkan lebih. Memicu semangat. Otomatis untuk pendapatan nilai tambah Meningkat, lebih. Pak ya. Perubahan yang lebih signifikan dari kan kita ada beberapa pelatihan ya Pak. Menurut Bapak perubahan signifikan yang telah diterima setiap warganya itu seperti apa Pak? Ya, yang jelas perubahan yang dari kehidupan sehari-hari yang biasanya kita habis panen itu buang numpuk sisa-sisa batang singkong yang jadi limbah itu sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ternak, juga untuk kepentingan pupuk dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu perubahan-perubahan yang bisa kami lihat di masyarakat kami. Mungkin dari teman-teman yang jelas ada lagi.
program ini merubah mindset masyarakat, Ya. cara pandang masyarakat yang dulunya acuh lah dengan adanya limbah. Selesai tanam beberapa sudah dibuang, tapi ini sekarang semua peduli. Sekarang di ladang terlihat rajin, bersih, tidak ada tumpukan bekas-bekas barang situ karena dimanfaatkan. Bahkan Ya. bahkan banyak orang yang mencari. Kalau memang ada beberapa warga yang tidak peduli karena mungkin tidak mengikuti dari sekian persennya tadi, kita dari kami itu kekurangan bahan, jadi kita ambil yang dulunya mengumpulkan setelah panen itu membutuhkan biaya untuk ongkos. Sekarang dibiarkan saja, banyak orang yang mencari karena tahu manfaatnya, seperti itu. Terbantu ya dengan adanya Sangat, alat sangat terbantu. perancang penghancur Betul. batang Iya. singkong. Untuk produknya itu produk seperti apa aja Pak yang udah dihasilkan? Yang jelas pertama dari produknya itu kita untuk pemanfaatan pakan ternak. Yang kedua untuk pupuk organik. Dan kemudian sebenarnya kami tertarik juga dengan kemarin seperti singgung untuk briket kalau nggak salah. Nanti kita harapkan program ini bisa berlanjut sehingga untuk yang tadi. Jadi Pak, harapannya untuk PHP 2D ini ke depannya itu seperti apa Pak? Yang jelas keterkaitan dengan pemerintah, kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah masalah adanya alat untuk penanganan limbah batang singkong yang seperti telah diciptakan oleh Unila, yang jelas itu. Terkait 3 alat yang digunakan itu ya Pak? Ya itu yang jelas. Jadi kan teknologi yang telah diperkenalkan ke desa ini ada Rabikong, Oh, ya, pengerat itu. bibit Ya, singkong, itu, Rabakong, perajam batang singkong yang untuk pupuk, untuk pakan ternak, serta petokong untuk bibit unggul. Ya. Sebenarnya untuk ketiga alat itu sangat membantu sekali ya Pak. Betul. Ketika di sini. Jadi sebenarnya tenaga sudah ada, bahan baku sudah ada, tinggal alatnya alatnya. itu. Iya. Karena pengadaan alat itu tidak murah ya Pak ya? Iya. Ya. Yang jelas begini untuk Rabikong ya, untuk yang pengerat apa namanya? Iya, Rabikong. Rabikong itu selain alatnya, tetapi terobosannya. Karena apa? Petani kita itu masih menggunakan manual, hanya dipotong dengan sabit, tidak dikerat, lalu tanam. Ya tumbuh, tetapi setelah adanya ini kita kemarin coba ternyata memang berbeda. Dengan adanya dikerat, otomatis akar itu akan menumpuk. Akan ada 2. Terus setelah akar menumpuk, permasalahannya adalah pupuk. Dengan adanya apa tadi yang untuk Pembuatan pupuk pembuatan organik. yang dari batang singkong dihancurkan menjadi dalam rabakong ya, Iya, menjadi rabakong. serbuk, dan itu dimanfaatkan untuk pupuk organik. Jadi yang pemotongannya agar supaya tidak pecah, terus dikerat, ditanam, tumbuh akar yang menumpuk. Nah itu kan otomatis butuh suplai pupuk yang banyak. Sudah ada alat satunya lagi untuk pembuatan organik. Jadi luar biasa komplit seperti itu, dan harapan kami memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung. Bahan tersedia, minat masyarakat luar biasa, bagus, banyak, dan memang itu yang kami butuhkan. Tetapi memang keterbatasan alat yang saat ini masih menjadi polemik di kami, sehingga adanya alat yang diberikan dari Unila ya kita manfaatkan per kelompok, kita bentuk kelompok masing. Makanya besar harapan kami kepada dinas terkait mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan dari Unila yang ada program P2D dan juga Permatet, itu bisa menyampaikan kepada dinas terkait agar apa yang menjadi permasalahan kami di kampung bisa didengar, sehingga harapan kami ada bantuan alat yang tersebut seperti itu. Amin Pak ya, semoga bisa terjawab dari harapan-harapan ini. Seperti Rabakong itu juga kan sangat penting sekali. Seperti Pak Samsuri ini, beliau adalah peternak sapi yang tadi disampaikan bahwanya setiap hari dia ngarit ya. Sekarang dengan adanya Rabakong, apa itu Perajang perajang batang batang singkong. Jadi serbuk. Kalau saya itu bukan perajang, itu penghancur. Nyatanya hasilnya itu kan jadi Di blender Pak ya. Iya, jadi serbuk. Jadi serbuk. Dengan batang singkong yang telah menjadi serbuk itu bisa diolah apa saja. Kan begitu Pak Betul. sebenarnya. Kemarin itu kan waktu kelompok kami
dapat giliran Pelatihan. Oh, yang pelatihan itu ya. ya. Nah, otomatis kelompok kami memanfaatkan Alat tersebut. alat tersebut untuk limbah botol singkong Singkong, tadi. iya. Nah, otomatis sebagian langsung kami terapkan untuk langsung ke pakan. Sebagian kami fermentasi, kami timbun untuk 1-2 bulan ke depan. Oh, Otomatis iya. untuk Penimbunan. Untuk pakan itu Pakan, ya. betul. Bisa. Jadi untuk mengantisipasi musim kemarau ke depan otomatis bisa untuk pakan, karena apa? Musim kemarau otomatis kan langka. Kering Iya. ya. Nah, langka karena dengan adanya alat tersebut dan memanfaatkan limbah-limbah batang singkong tersebut otomatis sangat membantu bagi kami para peternak. Tadi adalah wawancara dari tim PHP 2D dengan masyarakat sasaran. Nah, lebih kurang seperti itulah pendapat mereka mengenai program yang telah berlangsung. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya, atas waktunya Pak.